Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu-ibu. Bagaimana nih kabarnya? Selamat sore, kabar baik. Senang sekali kita bisa berkumpul pada sore hari ini. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja, jadi nggak usah tegang-tegang ya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Lindi Saliha, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Agribisnis. Nah, sore hari ini saya mau ngajak ibu-ibu untuk mengobrol nih tentang suatu peluang bisnis yang sebenarnya dekat banget dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, yaitu sabun dari buah lerak. Sebelumnya nih, ibu-ibu pernah dengar gak sih apa itu buah lerak? Atau pernah membuat sabun dari buah lerak itu sendiri? Untuk saya sendiri sempat dengar tapi belum pernah cari tahu lebih dalam. Oh, baik. Nah, sebelumnya saya mau ngejelasin secara singkat apa itu buah lerak. Buah lerak itu merupakan tanaman herbal yang dikenal juga seperti soapnut. Nah, buah lerak ini dari pohon Sapindus rarak yang secara alami mengandung saponin. Jadi, buah lerak ini merupakan zat pembersih yang bisa menghasilkan busa serta aman bagi kulit dan lingkungan. Nah, sekarang orang-orang di perkotaan itu sudah mulai banyak yang menggunakan produk alami karena mereka sadar dengan bahan kimia bisa mencemari lingkungan dan bikin kulit iritasi. Jadi kalau misalkan ibu-ibu sadar setelah menggunakan deterjen itu mungkin kulit tangan kita akan terasa kasar dan juga mengelupas bahkan. Ya kan? Nah, sabun lerak ini alami, ramah lingkungan dan bisa jadi peluang bisnis bagi kita juga. Nah, bayangin aja, sabun-sabun buatan sendiri dari buah tumbuhan di sekitar kita itu dapat dijual di perkotaan yang memiliki nilai jual lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Sebenarnya saya mau ngejelasin dulu apa aja sih keunggulan yang dimiliki oleh sabun lerak. Yang pertama itu pastinya tadi saya sudah bahas, ini ramah lingkungan. Jadi air bekas cucian lerak bisa dibuat siram tanaman, malah bisa menjadi pupuk cair alami juga. Jadi bahkan limbah dari bekas cucian pun masih bisa berguna lagi untuk tanaman. Terus yang kedua ini ada aman buat kulit. Jadi bagi kulit yang sensitif atau seperti kulit bayi ini sangat cocok banget untuk menggunakan sabun lerak karena tidak membuat iritasi ataupun kasar. Dan yang ketiga itu ada murah bahan bakunya. Jadi di Indonesia itu sendiri buah lerak mudah ditemukan. Jadi jika diolah menjadi sabun itu akan lebih murah berkali-kali lipat dibandingkan kita membeli sabun kimia. Gitu kan. Terus yang keempat ini adalah tren produk organik yang meningkat. Kesadaran akan keberlanjutan lingkungan oleh masyarakat yang meningkat ini membuat tren produk organik meningkat. Jadi tidak hanya orang tua saja, tapi anak-anak muda juga mulai suka produk natural sehingga memiliki peluang pasar yang sangat besar. Walaupun tren penggunaan produk alami ini sedang meningkat, tapi tidak menutup kemungkinan masih banyak masyarakat yang tidak mengenal produk-produk alami atau yang aman untuk lingkungan ini. Jadi kita harus memiliki strategi pemasaran. Di sini saya memiliki strategi pemasaran. Yang pertama itu ada membuat label dan cerita produk. Jadi kita membuat nama produk, terus habis itu membuat kemasan yang menarik dan bagus, dan membuat cerita kalau misalkan produk ini tuh alami, terus habis itu dapat menjaga lingkungan dan tanpa bahan kimia. Dan yang kedua ini bisa dengan pemasaran menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Melalui media sosial ini dapat memudahkan calon pembeli untuk menerima informasi mengenai produk dan memudahkan untuk menghubungkan antara calon pembeli kepada marketplace. Jadi kita bisa membuat link untuk para calon pembeli langsung klik produk yang ingin mereka beli. Kemudian yang terakhir itu ada strategi pemasaran dengan kolaborasi bersama influencer dan juga komunitas pencinta lingkungan. Jadi dengan audiens yang dimiliki oleh influencer membuat produk yang kita miliki dapat dikenal oleh banyak orang lagi. Namun untuk memakai kolaborasi ini
bisa dilakukan jika ibu-ibu memiliki dana yang lebih, karena apabila hanya memiliki dana yang pas-pasan, ibu-ibu bisa dengan menggunakan media sosial saja, karena menurut saya media sosial juga udah cukup efektif, karena hanya dengan menggunakan handphone dan juga internet, ibu-ibu semuanya udah bisa melakukan pemasaran. Nah, ibu-ibu, kita punya potensi besar di desa ini untuk mengembangkan tanaman yang ada di sekitar kita. Buah lerak menjadi salah satu contohnya, tapi kalau kita olah dengan inovasi dan semangat usaha, bisa membantu ekonomi keluarga, lingkungan tetap aman, dan juga desa makin mandiri. Yuk kita mulai dari sekarang untuk melakukan hal-hal kecil dulu, seperti membuat sabun lerak ini menjadi satu langkah untuk usaha yang berkelanjutan untuk lingkungan kita. Sebelum saya akhiri, mungkin ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Boleh sekali, Bu. Saya ingin bertanya, untuk masyarakat desa sendiri kan masih awam mengenai sosial media. Apakah ada opsi lain untuk memasarkan sabun lerak ini? Pertanyaan yang cukup bagus sekali ya, Ibu. Sebenarnya ada cara lain untuk mempromosikan produk ini, yaitu ibu-ibu bisa bekerjasama dengan koperasi atau UMKM desa buat bantu untuk memasarkan produk. Jadi, mungkin cukup untuk sharing session pada sore hari ini. Terima kasih kepada partisipasi ibu-ibu yang sangat bersemangat ini. Semoga dapat bermanfaat untuk ibu-ibu semua dan desa-desa di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.